Tentara Israel mengebom terowongan bawah tanah milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Rekaman video menunjukkan rangkaian ledakan di wilayah pedesaan di Lebanon Selatan. Tentara Israel menghancurkan terowongan bawah tanah yang diklaim sebagai gudang penyimpanan senjata termasuk roket, bahan peledak, dan granat. Serangan ini dilancarkan satu hari usai Israel menggempur habis-habisan sejumlah daerah di Lebanon. Para pejuang Hizbullah menembakkan roket ke Israel Utara sebagai respon atas serangan militer Israel. Rudal-rudal perlawanan Hizbullah menghantam wilayah Zionis. Kelompok Hizbullah menyatakan telah menembakkan roket ke wilayah utara Israel pada Kamis. Serangan ini sebagai tanggapan atas pelanggaran gencatan senjata oleh Israel. Hizbullah menegaskan aksi balasan ini akan terus berlanjut hingga agresi Israel dan sekutunya berhenti. Sebelumnya Israel melancarkan serangan besar-besaran di berbagai wilayah Lebanon. Serangan Israel di Lebanon menewaskan 254 orang dan melukai lebih dari 1.165 lainnya. PBB mengecam keras eskalasi kekerasan yang dinilai mengancam perdamaian kawasan. Hizbullah kembali melancarkan serangan ke Israel sebagai balasan serangan ke sejumlah kota di Lebanon. Video amatir memperlihatkan suara sirine peringatan serangan udara terdengar di Bandara Ben Gurion, Israel. Sirine terdengar saat rudal-rudal Hizbullah mulai memasuki wilayah udara Israel. Serangan rudal Hizbullah ini sebagai balasan setelah Israel melancarkan gelombang serangan ke Lebanon. Belum diketahui apakah ada kerusakan atau korban akibat serangan tersebut. Ya, serangan udara besar-besaran Israel menghantam sejumlah wilayah padat penduduk di pusat kota Beirut, Lebanon. Akibatkan ratusan warga tewas. Tim penyelamat menyisir dan mengevakuasi para korban yang terluka dan terjebak reruntuhan bangunan. Tim penyelamat Lebanon menarik orang-orang yang terluka dan terjebak dari runtuhan bangunan yang hancur di Talet El-Kayat di Beirut pada hari Rabu, menyusul gelombang serangan udara Israel yang intensif yang menargetkan wilayah luas di Lebanon. Rekaman dari Talet El-Kayat menunjukkan tim darurat menyelamatkan para korban dan orang-orang yang terjebak selama operasi pencarian dan pembersihan puing-puing. Sementara warga berkumpul untuk membantu dan memeriksa keadaan keluarga mereka. Sementara itu, militer Israel mengklaim telah melancarkan lebih dari 100 serangan udara dalam waktu 10 menit yang menargetkan pusat komando dan posisi militer Hizbullah di Beirut, Lembah BKA, dan Lebanon Selatan. Otoritas Pertahanan Sipil Lebanon mencatat sedikitnya 254 orang tewas dan 1.165 lainnya terluka dalam serangan yang terjadi pada hari Rabu. Meski Amerika Serikat dan Iran menyepakati gencatan senjata bersyarat selama 2 minggu pada Selasa malam, pemerintah Israel menegaskan kesepakatan tersebut tidak mencakup konflik dengan Hizbullah di wilayah Lebanon. Serangan militer Israel menewaskan Mohammed Wishah, seorang koresponden Al Jazeera di Gaza, serta 2 jurnalis di Lebanon. Insiden ini menambah daftar panjang korban dari kalangan pekerja media akibat serangan Israel. Di tengah klaim gencatan senjata yang masih berlaku, ancaman terhadap jurnalis di zona konflik kembali menjadi sorotan. Serangan militer Israel pada Rabu menewaskan Muhammad Wishah, seorang koresponden Al Jazeera di Gaza,
serta 2 jurnalis di Libanon. Koresponden Al Jazeera di Gaza, Wisyah, tewas akibat serangan drone Israel di wilayah barat kota Gaza. Serangan tersebut menghantam kendaraan yang ia tumpangi di Jalan Al-Rashid, jalur utama pesisir yang kerap digunakan warga sipil. Wisyah tidak sendiri dalam mobil yang dikendarainya tersebut. Ia bersama 1 warga Palestina lainnya yang juga tewas. Militer Israel menuduh jurnalis Muhammad Wisyah memiliki keterkaitan dengan sayap militer kelompok Hamas. Namun tuduhan tersebut langsung dibantah Hamas maupun Al Jazeera yang menegaskan Wisyah tidak memiliki afiliasi dengan kelompok bersenjata tersebut dan bekerja murni sebagai jurnalis. Pihak Al Jazeera mengecam keras pembunuhan Muhammad Wisyah dan menyebutnya sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan norma kemanusiaan serta bagian dari pola sistematis untuk membungkam suara media. Al Jazeera menilai serangan terhadap Wisyah bukanlah kebetulan namun tindakan yang disengaja untuk mengintimidasi jurnalis agar tidak melaporkan situasi di lapangan. Insiden ini menambah daftar panjang korban dari kalangan pekerja media sejak konflik memuncak pada Oktober 2023. Menurut Komite to Project Jurnalis, 223 jurnalis dan pekerja media telah tewas di Gaza, Libanon, dan Israel sejak konflik memanas. Dengan mayoritas korban adalah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel. Sementara itu, militer Israel merilis video serangan udara besar-besaran ke sejumlah lokasi di Libanon Selatan yang diklaim sebagai lokasi Hizbullah dalam gelombang serangan terbaru Operasi Kegelapan Abadi. Dalam video yang dirilis oleh IDF pada hari Kamis, sebuah gedung bertingkat di Libanon Selatan diratakan. Rekaman udara juga menunjukkan beberapa serangan udara terhadap berbagai bangunan dan lahan yang diklaim terafiliasi dengan kelompok Hizbullah. Militer Israel mengklaim telah menewaskan lebih dari 70 anggota Hizbullah dan menargetkan lebih dari 100 lokasi Hizbullah di seluruh Lebanon dalam kurun waktu 10 menit. Gelombang serangan terjadi hanya beberapa jam setelah gencatan senjata rapuh selama 2 minggu diumumkan antara Amerika Serikat dan Iran.